asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama shaumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman falyarfas wala yajhal fa inimra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Artinya hanya saja puasa itu perisai. Junnatun itu perisai. Jaka bahasa kita ini dinding. Kalau orang nang bakalahi itu ya nang kayak perisainya, yang memeliharakan daripada datang kejahatan. Jadi begitu hendak datang kejahatan, puasa nang mahadang dulu nah, supaya jangan masuk musuh. Jaka bahasa musuh itu jangan masuk kawan. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan jima dan jangan kamu jahil. Maka jika seseorang hendak membunuh akan dia atau hendak berkelahi akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahwa aku puasa, bahwa aku puasa. Jadi ini shaimun, ini shaimun. Makanya biasanya orang lagi lah palalo pandir nyambut orang ini datang langsung gong, oi puasa oi ya batal enak, nah, ampihan. Nah itu ngarannya perisai diri supaya jangan berbuat maksiat kepada Allah. Jadi puasa ini menahan. Nah jadi ketika kita puasa, disitulah kita ini belajar tentang manahani gawian-gawian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hendak maksiat, ingat lawan puasa, betal kena puasa nah. Nah, jika seperti itulah setelah kita puasa, lalu kita amaliyah nang tentang puasa tadi. Jika seperti itu, lalu bagus. Itu didikannya. Jika didikannya itu ada yang ini kan ya. Jika bahasa orang itu apa? Tangguy ganti tangguy. Nah, untung guru aja. Untung ganti tangguy. Artinya sehari dimakan habis, cari pulang modelnya. Artinya kalau beramal beribadah itu sekali dapat hilang, sekali dapat hilang. Nah, itu amal. Bahkan amal kita ini semua amal ibadah yang dikerjakan oleh hamba Allah itu semua dipertanggungjawabkan. Jadi amal ibadah kita ini setiap hari malaikatul hafazah membawa amal seorang hamba itu sampai kepada Allah. Bila di pertengahan jalannya itu tersandet, ya bahasa orang itu pemeriksaan, tersandet, bisa langit pertama kah sandetnya. Ada juga langit pertama lulus, kedua lulus, ketiga lulus, keempat bangai dibulikan pulang oleh malaikat. Ujar malaikat langit nang keempat bulikakan itu amal seorang hamba kepada orang nang manggawi tadi. Bulikakan situ.
tapak akan kamu hanya. Oh malah, gitu. Itu di hadis. Tapak akan kamu hanya. Cuman jangan kita merasa lah. Maka ada merasa bang kita deh. Jadi bang ditapak mah merasa. Ada ini kada merasa. Ya lah. Nah lalu amal ibadah tadi kada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Dan jadi yang merusak ibadah ini diantaranya adalah paling utama niat kita. Itu yang utama benar. Ya, niat kita ini beramal beribadah. Apabila niatnya itu tadua, kata dua ada nang karena Allah, ada nang supaya dilihat orang. Itu berarti amal ibadahnya tidak diterima. Kita nih misalnya menyumbang. Jadi di hati piannya aku menyumbang ini karena perintah Allah. Tapi satu sisi ada pulang di dalam hatinya bahwa bila aku menyumbang nih manusia memadahkan aku pak ahli penyumbang. Ini adalah tujuan riya bahasanya. Nah lalu itu tadi bisa menyebabkan tidak diterima. Karena apa? Karena tadua. Cara bahasa orang tuh tadua jaga. Kada mau, ini harus belehan jurang. Kamana tujuannya? Apakah inya ikhlas bujur karena Allah? Apakah inya tujuan lil manusia? Nah, jadi itu hati-hati. Jadi apabila di dalam diri kita masih ada gulang gail dua lah, nah itu dihilangkan dulu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang puasa ini itu sebagai perisai yang memeliharakan daripada datang kejahatan. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan jima' itu pemantangnya. Dan jangan kamu jahil. Maka jika seseorang hendak membunuh akan dia atau hendak berkelahi akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahwa aku puasa. Bahwa aku puasa. Inni shaimun. Nah, jadi bila orang macam-macam pandiran apa-apa bahwa aku ini shaimun, aku puasa. Itu bintingnya apa? Perisai. Dan demikian lagi memeliharakan akan talingamu. Kita peliharalah talinga. Jadi kan lidah sudah dipelihara, pemandangan dipelihara. Ini talinga pula. Talinga kita peliharakan ketika kita puasa. Jangan ketika puasa sama aja lawan dahulu. Sebelum puasa bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, palalo Ramadan sama misalnya. Nah maka orang tersebut kada berubah, kada cerita. Jadi puasa yang dimaksud ini memeliharakan talingamu. Talinga kita nih, kita bisa talinga beritaan. Lah, dengarkan kemana yang didengarkan? Nah lalu di sini talinga kita peliharakan daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah banyak aja tak. Jadi bila kita mendengar orang berkisah, misal orang itu maksiat kepada Allah, berkisah lawan sampian, maka sampian itu jadi saksi. Dan jadi kalau ada kita ini maksiat berandai hat, ya kan? Istilahnya nih, lalu minta ampun lawan Allah. Jadi kita sawat kawan mendengar. Cara bahasa orang bahari itu tagok seorang. Jadi bila maksiat misalnya ada kesalahan nih, apakah lawan Tuhan? Nah, simpannya ada ini gak ada. Dikisahkan, maksiat dikisahkan juga. Ya Allah, nah nasib tak. Nasib mesri deh. Maksiat gawian ya tuh dikisahkan. Oh mereka aku malam tadi mabuk ya mah habis 20 biji misalnya nah. Tenang itu dikisahkan. Seorang mabuk ya kan? Istilah bahasanya tuh ya disimpan nih. Mohon kepada ya Allah ampuni dosaku. Malam tadi ulun mabuk ya Allah tutupilah kaibanku. Dosa-dosa ulun ampuni ya Allah, menangis ya. Bisa diampuni Allah Subhanahu. Jangan menambahi saksi.
Bila menambah saksi si anu mendengar nah tarabit pulang tapi tababit jaga bahasa orang telah. Nah itu. Nah jadi istilah bahasa itu bila kita tutupi, nah, mudahan Allah menutupi keaiban kita. Tapi kalau Allah buka aib kita ini, wah banyak benar salahnya. Kada usah nangalih masalah sembahyang aja kan. Dibuka oleh Allah aibnya. Kira-kira mulai pemulaan takbir sampai assalamualaikum sembahyang tak. Sako ada nang cai berat 100 tuh nilai ada nang 2, 3. Coba rasakan ibu-ibu pian nih sembahyang. Nah, ibu-ibu laki-laki juga. Nah, laki-laki ibu-ibu nih kita sembahyang. Pangrasaan pian nih sembahyang nang sudah pian lakukan itu apakah ingat kepada Allah? Berapa ingatnya? Nah, jaka ibarat dinilai lah kalau orang ingat sabarataan tuh 100 nilainya. Misal kira-kira kita itu nang berapa? Saku kurang pada 10. Lah, kira-kira nih. Artinya nang ingat lawan Allah nih, kita akan sembahyang Allahu Akbar 3 rakaat misalnya maghrib. Hanya Allahu Akbar sudah ada lagi. Ingat lawan Tuhan nih ada lagi. Mahayabang kemana-mana. Nah, itu arahnya lupa lawan Tuhan. Nah, jadi koreksi diri kita. Apakah kita ini sudah senantiasa ingat kepada Allah? Nah, jadi cara-caranya itu macam-macam supaya menjadikan khusyuk untuk sembahyang. Jadi supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita kali sembahyang atau ketika kita mengangkat takbir, bacaan, ingat kepada Allah. Ini apa caranya tuh deh? Nah, aku membaca ihdinas siratal mustaqim itu dengan pertolongan Allah. Aku kawa membaca alhamdulillahirabbil alamin. Aku kawa membaca alhamdulillahirabbil alamin ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Nah, itu termasuk apa? Khusyuk. Artinya ingatnya kepada Allah. Di antara macam-macam. Ada juga yang apa? Memahami dengan apa? Maknanya. Supaya yang lain lupa kepada Allah. Nah, itu caranya di antaranya. Dan ada juga di antaranya lagi orang memandang dengan tauhid, tauhidul af'al, tauhidus sifat, tauhiduz zat. Dia memandang. Ketika ia sembahyang dipandangnya yang 3 hal ini. Perbuatannya, nah jadi af'alnya, sifatnya, nah, jadi itu samanya dipandangnya sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita talinga tadi mendengar. Sama ini alhamdulillah kita kawa mendengar. Ada kawa ke majelis radio sehati lah. Ya Allah. Nah, kita kawa datang nih Mas Rida kada datang nah. Nah, Mas Rida ini kada ada di higa kita nah. Nah. Jadi mendengar aja sih Den. Mendengar di rumah narannya telah. Nah. Jadi orang mendengar di rumah ini sama kita bisi pendengaran. Jadi kalau orang nang puasa ini mendengarkan nang dia apa? Nang disuruh oleh Allah. Jangan mendengarkan orang yang berdusta. Jangan mendengarkan orang yang mangopat. Nah jadi karena orang yang mendengarkan orang yang mangopat itu sekutu bagi orang yang berkata-kata seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mutabaini, ujar Nabi kita.
Jadi Nabi kita bahwa orang yang mendengar itu, kita mendengar orang nih, orang berkisah. Kisahnya tadi mengopat orang, menyambeti orang. Nah, anunya nih posisinya. Jadi orang tersebut nang mendengar tadi menyangutui, hanya sakoto. Bagi orang yang berkata-kata dan bahwa orang yang mendengarkan orang yang mengopat itu satu daripada orang yang mengopat juga. Artinya sama posisinya lawan orang mengopat juga. Bila orang mau pandiran mengopat orang, tinggalkan bukan lagi. Ya kan? Nah, ini puasa tuh nah, puasa jangan bisa sambet orang. Nah, bagus lagi tak. Managur ngarannya si Den. Ya lah. Nah, jadi orang yang mengopat tuh sama posisinya. Pian mendengarakan tak umpat juga sama. Nah, itulah ngaran pendengaran tuh deh. Nah, jadi ketika kita puasa, kita hilangkan jangan tapi hendak mendengar orang tadi. Dan demikian lagi memeliharakan perut kita nih daripada memakan makanan yang haram dan memakan makanan yang subhat. Jadi perut kita pelihara jangan sampai memakan makanan yang haram, memakan makanan yang subhat. Puasa aja kak guru aja, di luar puasa sama. Ini maksudnya ketika sudah kita larang setelah puasa, nah itu makin apa? Diperhatikan. Sebab latihannya sudah, latihannya. Artinya yang halal aja kada dimakan, apalagi yang haram begitu. Artinya posisi kita puasa nih, makan halal aja, minum halal aja, tapi ditangati. Nah, ketika kita ditangati tadi jangan makan, jangan minum, lalu kita tangati juga kaina ketika setelah puasa, lalu kita tangati parot. Ya Allah jangan bahasa parot. Nih, jangan makan yang haram, jangan makan yang subhat. Itu. Nah, artinya waktu nang halal kita sudah kawa manahan nih, apalagi nang haram. Nah itu nang malatih jangan makan nih ampun orang. Oh ini ampun kada kawa kita. Nah itu ngarannya latihan dengan puasa tadi, jangan sampai memakan makanan yang diharamkan Allah. Dan hati sungguhnya hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal. Dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka. Nah, ditangati juga kita, jangan banyak waktu berbuka. Jadi waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat. Maksudnya adat pian makan. Kada mana ngati, pang pian makan 3 piring itu kada apa-apa. Cuma maksudnya ketika pian makan 3 piring itu sesuai lawan yang ada. Biar nang dahulu 3 piring kada apa-apa. Kalau pang kebanyakan kada kita, amun sesuai maksudnya, sesuai adat, maksud adat tuh, biasanya makan 3 piring, iya kada apa-apa 3 piring, ada jadi masalah waktu puasa. Cuma maksudnya, ketika pian belum puasa, makan sepiring, makan 2, mah itu lebihan katanya. Nah, tapi kalau orang patuh 2 piring makan nasi, kada apa-apa ya tak. Misal berbuka 2 piring. Bata tambah sedikit kada jadi masalah. Ini nang dimaksud ini jangan berlebihan, makan tadi berbuka jangan kekanyangan. Jangan banyak bahasanya, jangan banyak itu menyesuaikan ampun seorang tangke jangan bahasa. Tangkinya ampun seorang tangkinya misalnya 3 piring, jangan 1 piring aja makan, 3 juga. Mana lapar dah ya Allah. Nah 3 juga kapasitasnya 3 misalnya nih. Ya lah, nang sebelum Ramadan 3 piring. Ya, kayaknya salah paham pula. Anu guru aja mah mana lapar sudah aja, mana dikurangi kah? Kada, sama aja, sama biasa juga. Cuma maksud di sini tadi yang jangan apa? Jangan berbuka tadi, jangan kekanyangan. Nah, kalau bihimat-himat, ya kan kemarin tuh bihimat-himat nih, wadai. Apalagi macam-macam nih. Nah, susun menyusun artinya kasusun ya. Nah, itu besusun deh. Nah begitu makan, nah hanya makan nasi dah KO ya.
Nah itu tuh. Artinya mun sesuai kada jadi masalah. Sesuai kapasitas nang biasa. Jangan berlebihan. Maksudnya kapasitas biasanya sepiring rajin makan, lo makan tupai 2 piring setengah. Itu lebihan kalanya. Nah, jadi kalau sepiring juga misalnya paling lebih sedikit kada jadi masalah itu. Yang dimaksud ini jangan banyak nih. Jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat. Adat pian tabila. Adat pian 2 piring makan. Lebih sedikit kada apa-apa. Ini maksudnya seorang sepiring makan 3. Nah itu artinya lebihan. Nah, pada tiap-tiap patang karena maksud pada puasa itu hendaklah memecahkan akan syahwat. Artinya syahwat nang kita keinginan banyak tadi kita apa? Kita pecahkan supaya jangan menuruti syahwat keinginan kita. Nah, sama kita berjalan misalnya kemarin apa? Puasa. Juru orang apa? Pasar Ramadan. Nah, pasar Ramadan ialah. Nah, jadi ada hendak ya lah. Nah, jadi supaya apa? Supaya memecahkan akan syahwat dan mendaifkan akan dia supaya lemah syahwat kita. Nah itu makanya nafsu kita ini, syahwat kita ini, keinginan kita ini seperti an-nafsu katifli. Nah, nafsu itu seperti anak-anak. Hendak terus juga pian berjalan kemarian lah ke pasar wadih hendak melihat ayam panggang hendak melihat kantaki hendak melihat ayam beguring hendak terus tuh. Nah tukarha beritaan itu istilah bahasa tuh hendak mencobai syahwat kita nih. Nah, maka ada makannya. Nah kadang agar-agar hana manang makan agar-agar kekanyangan. Kalau jadi makanlah aja kanyang. Nah itulah yalah. Itu ngarannya kanyang itu Allah yang memberi kanyang. Itu kalau dalam tauhid yalah. Nah itu jadi terima kasih lawan Allah. Allah menganyangakan. Nah urusan apa? Makan itu makan kita makan bener ya makan. Lalu hakikatnya nang menganyangakan makan tadi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nafsu kita dipecahkan dengan syahwat kita tadi supaya kuat mengerjakan ibadah serta takut akan Allah Ta'ala. Jadi maka jikalau engkau makan pada ketika berbuka itu karena mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi-pagi maka tiadalah ada faidah puasa itu. Nah ada faidah adalah. Nah, jadi kalau orang yang banyak berbuka ketika puasa itu, maka itu melemahkan kepada ibadah. Kenapa lemah? Nah, juga biar kekanyangan makan, kekanyangan. Tahunjur, ya kalah sembahyang maghrib belum? Kekanyangan. Begitu kekanyangan taguring, ya kan? Nah, parai maghrib. Begitu orang tarawih pulang, parai pulang, kelimpatan, kekanyangan tuh deh. Guring jadi ala kadernya aja lo. Nah kayaknya disambung biasa pulang setelah sholat bisa makan lagi ya kan? Jangan berkelebihan. Ada faedah puasa itu padahal pernah bertemu itu dengan makanan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa ma min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batni muli'a min halalin fakaifa minal haram. Dan tiada daripada perut yang terlebih benci kepada Allah azza wajalla. Artinya perut yang dibenci oleh Allah ini daripada perut yang penuh daripada makanan. Jadi perut kita ini yang dibenci oleh Allah adalah perut yang penuh daripada makanan yang halal. Kita nih makan, cuma makan kita nih makan nang halal. Penuh parut kita ini sasak, jangan bahasa kita ini sudah kekanyangan. Nah itu sudah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kekanyangannya itu dibenci oleh Allah. Nang halal toh, maka betapa lagi daripada makanan yang haram.
Apalagi kita makan haram. Laginya Tuhan benci lagi. Ini nang halal nih. Nang halal kita makan. Kakanyangan kita tadi itu sudah dibenci oleh Allah. Apalagi barang nang kita makan ini nang haram makinnya. Nah, jadi kalau kita memikir-mikir, iktibar hati, iktibar kita, diri kita, maka jangan sampai memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi bagamat lah. Dan kada kapang kita nang sekaligus dibuangi. Karena tujuan kita nih berhimat-himat. Begawi siang, malam. Kada karuan, ya kan? Lalu ketika kada karuan nih, duit banyak, apa banyak, amal ibadah kurang, kayaknya menyesal. Menyesal di akhirat. Sama aja posisinya, ya kan? Orang nang sugih, kada ada juga nang sekali 5 makan. Nala, sekali tagok tuh bilnya ayam ay. Maulah ayam tuh rasanya itik. Tetap ya ayam juga lah. Kalau misalnya orang nang sugih itu belein lah. Bila dikibit ayam rasanya itik. Ya lah, dikibit itik rasain talu. Wah, kada dia juga sama. Hah? Bila nang dikibit intalo tetap rasanya intalo, ya kan? Kada dia juga kalau orang lain-lain. Ini orangnya orang sugih misalnya. Sama aja. Bahkan bisa harat orang miskin rasanya, ya kan? Bisa orang sugih makan ayam, makan apa. Nang miskin nih, iwak sapat, iwak karing, ya kan? Cacapan, wah, nah, titik liul, han padahal nang biasa aja tuh, ya lah. Nah itu artinya beda. Jadi nang cara bahasa orang tuh sama hatinya. Nah, jadi kalau sugih hati, nah itu tenang. Lah, hamun sugih harta kada tantu tenangnya. Di rumah aja galut apa siang hari siang malam berpikiran terus. Ya lah. Ada nang kada sing dua tadi kada berpikiran. Lawang kada besunduk kada memikirakan ya. Ya. Nah, berbuka-bukaan lagi lawang kada jadi masalah. Nah, itulah artinya tenang sidin, ya dah. Dan jadi ujar apa? Ujar Imam Ghazali, kalau kita makan kakanyangan tadi nang halal sudah dibenci oleh Allah. Apalagi kita makan yang diharamkan Allah. Makna puasa itu, maka sayogianya engkau banyakkan akan puasa itu barang yang sekuasamu. Maka bahwasanya puasa itu pohon segala ibadah, artinya pohonnya ibadah kepada Allah. Dan yaitu anak kunci yang membukakan segala taat dan ibadah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, qala Allah taala kulli hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa asyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, bermula tiap-tiap kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 ganda hingga sampai 700 ganda. Ya, sampai 700 gandaannya. Ya, sampai 700 gandaannya. Jadi sudah sampai 700 akan dia melainkan puasa. Maka yaitu ujar apa? Ujar Allah, bagiku dan akulah membalas dengan dia. Ana ajizibih gitu kan. Aku nang membalas puasa. Han, jadi puasa ini kalau misalnya kayak sembahyang, kayak berzakat, kayak apa? Bersedekah. Nah itu ada anuannya, ada ukurannya. Saya ini dapat pahalanya, saya ini dapat pahalanya. Nah, ada pun puasa, maka ujar Tuhan, aku nang membalas. Karena orang puasa ini kada tahu. Pian berdusta puasa, kawah haji juga. Yalah. Oh, bibir dikaringi. Hajuran siano puasa tahan bener ya. Padahal kamu di rumah tadi makan.
makan ngerising puasaan, ya lah, turun ke tanah di rumah hadirin orangnya. Nah, turun ke tanah sidin, bibir dikaringi sidin dah. Turun ke tanah adalah orang nang tahu. Nah, jadi nang tahu itu Allah. Jadi Allah nang membalas orang puasa. Nah, membalas itu. Nah, bagi orang nang puasa tadi, maka jar Tuhan ana ajizibih, akulah nang membalas dengan itu puasa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi likhulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski, yaqulullahu azza wa jalla innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wasyam li wa ana ajizibih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang nyawaku dijadikannya dengan kudratnya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Nah, jadi makanya ketika kita puasa setelah zuhur jangan ada lagi ketika kita berwudu bau kumur-kumur, makruh. Nah, jadi sikat gigi bang jangan lagi tak. Nah, kalau kawa mandi pun jangan, sebab itu makruh kan bersedap-sedap di situ tuh. Artinya bila kita bakal kumur menghilangkan bau katanya. Jadi bau itu letakkannya aja, itu karena diganti oleh Allah dengan bau kasturi. Bau kasturi. Hanya sesungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya dan makanannya dan minumannya dari karena aku, dan puasa itu bagiku dan akulah membalas dengan dia. Artinya ada ujar Nabi, orang yang puasa itu manahan makan, manahan minum, manahan jima aja. Itulah tujuannya, aku nang kena membalasnya. Nah, nyaman tahu. Artinya kalau misal pahala bila orang puasa sekian, itu sudah tahu kan. Tapi kalau ini siapa nang tahu? Nah, bahkan istilah orang puasa itu ada nang kada dapat pahala puasa tadi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa shaimun. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagi surga itu pintu dinamai baginya pintu ar-rayyan, maka tiada masuk akan dia ke dalam surga rayyan itu melainkan orang yang puasa. Nah, jadi orang yang senantiasa puasa, sidin rajin puasa, awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan, Senin Kamis rajin sidin puasa. Nah, itu orang puasa rajin tadi apa? Kalau Ramadan sudahnya. Nah, rajin orang puasa, maka itu ditunggu, yalah, cara bahasa itu lil jannati babun, bagi surga itu ada pintu-pintunya. Nah, pintu-pintu rayyan itu surga rayyan, fala yadkhuluhu, maka kada kawa masuk pintu rayyan, pintu surga rayyan itu illa shaimun, melainkan orang nang puasa. Jadi bila kita puasa disitulah andakannya. Kata Imam Ghazali, fahadzal qadru yakfika wa in talabta min syarhi ta'at min bidayatil hidayah fa idza ihtajta ila zakah wa ila al-haji aw ila mazidi syarhi shalah wa siyam fatlubhu mimma awradnahu fi kitab Ihya'i Ulumiddin. Maka kadar ini memadailah akan dikau daripada syarah taat bidayatul hidayah, yakni pada permulaan hidayah. Maka jikalau engkau kehendaki kepada bicara zakat, artinya sini nih masalah puasa. Nah, kalau sampian hendak masalah zakat atau masalah haji berkehendak kepada lebih syarah, artinya lebih kitab nang lain bagi sembahyang dan puasa, maka engkau tuntut akan dia pada yang kedatangkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Jadi Jeresiden bila hendak pembahasan yang lain lagi, masalah haji, masalah zakat, nah itu kayaknya di kitab Ihya Ulumiddin. Cari sidin belajar, nah ini ngaran menyuruh belajar. Nah, jadi kita mudah-mudahan belajar terus. Ya kan? Alhamdulillah kita radio ada sambil ambil mahiris bawang,
sambil menyanga iwak kawah aja bade dangar ya lah. Nah, syukur. Jadi yang hendak ke studio sini bisa aja datang. Nah, ini tunggu-tunggu Mas Rida kada datang. Nah, auran kalau sidin lah. Nah, jadi doakan sidin lah. Nah, jadi mudahan sidin sehat walafiat. Mas Rida, apa kau datang sini sidin. Nah, jadi apa sehat walafiat panjang umur. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi al-babus salis bi ijtinabil ma'asi az-zahirat karena sambungannya bab yang ketiga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.